Kembali di kabar utama, pemirsa, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Pertemuan ini digelar di rumah keluarga Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Begitu tiba, AHY langsung masuk ke rumah Prabowo tanpa berbicara sedikit pun kepada rekan-rekan wartawan. Demokrat sendiri terus melakukan silaturahmi politik setelah kemarin menemui Nasdem. Malam ini Demokrat menemui Partai Gerindra. Uploadannya apa sih, Mas? Silaturahmi. Polisi ya, Mas? Berapa? Polisi, Mas. Lalu bagaimana situasi terkini di Rumah Kertanegara tempat pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto? Reporter TV One Adin Fatoni akan melaporkannya untuk Anda. Adin, selamat malam. Bagaimana hasil dari pertemuan tersebut? Ya, Winnie Wellingtonia dan juga pemirsa, baru saja pertemuan antara Gerindra dengan Partai Demokrat selesai. Tadi Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, kemudian juga AHY, Ketua Umum Partai Demokrat, menyampaikan pernyataan di hadapan awak media. Tadi dari press conference yang berlangsung dapat kami simpulkan bahwa kedua belah partai, Gerindra dan juga Demokrat, menyatakan bahwa memiliki kesamaan visi dan berkomitmen untuk melanjutkan komunikasi politik menjelang pemilu 2024 begitu. Namun yang menarik dari press conference yang baru saja berlangsung kurang lebih 5 menit yang lalu, tadi tidak ada secara eksplisit atau gamblang bahwa Partai Gerindra maupun Partai Demokrat ini resmi menyatakan untuk berkoalisi untuk pemilu 2024. Ini perlakuannya berbeda dengan yang terjadi 6 hari yang lalu atau sepekan yang lalu, di mana Partai Gerindra bertemu dengan Partai Kebangkitan Bangsa dan setelah press conference secara resmi menyatakan bahwa Gerindra dan PKB ini berkomitmen untuk berkoalisi di pemilu 2024. Untuk informasi, tadi AHY dan rombongan fungsionaris utama Partai Demokrat tiba di Kertanegara 4 ini pukul 19 waktu Indonesia Barat, kemudian disambut hangat langsung oleh Ketua Umum tuan rumah Prabowo Subianto, kemudian juga fungsionaris utama, kemudian langsung dipersilakan masuk, kemudian menikmati santapan malam begitu sambil berbincang. Tadi informasinya yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat AHY berbincang soal isu global yang berefek kepada isu atau keadaan nasional dan bagaimana Partai Demokrat berusaha atau kemudian juga Partai Gerindra ini bersepakat untuk melanjutkan komunikasi untuk memberikan kontribusi lebih menjelang pemilu 2024. Tadi pertemuan berlangsung kurang lebih selama 2 jam dari pukul 19 hingga saat ini pukul 21.00 tadi berlangsung. Kemudian pada saat press conference tadi berlangsung, baik Ketua Umum Partai Gerindra maupun Partai Demokrat terlihat akrab begitu. Kemudian fungsionaris utamanya juga terlihat akrab antara kedua partai, tapi sekali lagi tidak tersampaikan bahwa Partai Gerindra dan juga Partai Demokrat ini di malam hari ini resmi menjalin kerjasama politik, yaitu atau disebut koalisi, di mana tadi Ketua Umum Partai Gerindra menyatakan bahwa masih ada waktu 1 tahun begitu untuk terus menjalin komunikasi antara Gerindra dengan Partai Demokrat, dan malam hari ini juga belum ada pernyataan bahwa Partai Gerindra dengan Partai Demokrat untuk berkoalisi secara resmi. Sekali lagi ini kalau melihat ke belakang sedikit, 6 hari yang lalu atau sepekan yang lalu, bahwa Partai Gerindra dan juga Partai Kebangkitan Bangsa ini begitu selesai pertemuan yang juga berlangsung kurang lebih selama 2 jam dari jam 7 antara Gerindra yang dipimpin oleh Ketua Umum langsung Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, di mana setelah press conference langsung disampaikan bahwa PKB dan juga Gerindra ini resmi berkoalisi untuk pemilu 2024 di semua tahapan. Untuk informasi juga bahwa Partai Gerindra yang notabene di 2019 kemarin sudah mendapatkan kurang lebih
mencukupi apabila nanti akan berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Informasinya adalah Partai Gerindra di tahun 2019 sudah mendapatkan 13,57%, kemudian Partai Kebangkitan Bangsa ini meraih 10,09%. Jadi kalau diasumsikan bahwa Partai Gerindra dan juga PKB ini sudah mencapai ambang batas 20%, sedangkan Partai Demokrat yang pada 2019 lalu hanya mendapatkan 9%. Jadi jika merunut pada peraturan ambang batas 20%, maka Partai Demokrat masih membutuhkan 11% suara untuk bisa mengajukan kalau nanti ketua umum diajukan sebagai capres ataupun cawapres dari Partai Demokrat. Demikian informasi terkini dari pertemuan antara Gerindra dengan Partai Demokrat di Kertanegara 4. Kembali ke Windy Wellingtonia di studio. Ya, Adin, adakah kendala dari kedua belah pihak untuk dari kedua partai tersebut untuk berkoalisi, Adin? Kalau melihat tadi tidak sempat banyak yang disampaikan mengenai bagaimana proses diskusi tadi berlangsung di dalam yang disampaikan oleh baik itu Prabowo Subianto maupun Agus Harimurti Yudhoyono bahwa perbincangan berjalan hangat, kemudian cair begitu antara kedua belah pihak, di mana mereka sama-sama memiliki histori yang sama di pemilu tahun 2014, maksud kami 2019 begitu, di mana mereka di sisi yang sama dan menurut mereka, menurut Gerindra dan juga Demokrat tidak begitu sulit untuk menemukan kesamaan bahwa mereka pun sudah menyatakan bahwa adanya visi yang sama antara Gerindra dan Partai Demokrat. Namun sekali lagi yang menarik kalau melihat ke belakang beberapa waktu yang lalu bahwa tidak ada pernyataan bahwa Gerindra dan Demokrat hari ini resmi berkoalisi. Ini berbeda perlakuannya antara pertemuan di pekan yang lalu antara Gerindra dengan Partai Kebangkitan Bangsa yang setelah press conference sekali lagi menyampaikan bahwa kedua partai Gerindra dan PKB ini berkoalisi, namun perlakuannya yang saat ini disampaikan tadi oleh Ketua Umum Partai Gerindra bahwa masih akan berlangsung komunikasi ini akan lebih diintensifkan begitu. Waktu juga masih 1 tahun tadi Prabowo Subianto menyampaikan bahwa komunikasi intens antara ketua umum dengan ketua umum maupun fungsionaris utama antara Partai Gerindra dengan Partai Demokrat ini masih akan dilangsungkan sampai nanti last minute atau menjelang pendaftaran capres dan cawapres di pemilu 2024. Windy Wellington ya. Baik, Adin Fatuni, terima kasih atas laporan Anda.